Shalom, selamat malam teman-teman semua, sahabat channel musik inspiratif. Selamat berjumpa kembali dengan saya hari ini di channel musik inspiratif. Terima kasih untuk teman-teman yang masih terus setia untuk mendukung saya di channel musik inspiratif. Teman-teman yang sudah like, share, subscribe, dan yang terus mengikuti postingan di channel ini, terima kasih banyak. Berharap teman-teman semua bisa terhibur, diberkati, ataupun bisa mendapatkan inspirasi-inspirasi yang baru dari channel ini. Nah teman-teman, seperti biasa di podcast kali ini kita kedatangan tamu. Sudah sekian lama memang kita tidak podcast teman-teman, dan malam ini kebetulan kan ada kedatangan tamu yang istimewa, tamu penting ini. Jadi akhirnya kita punya kesempatan untuk bisa podcast lagi bersama dengan tamu kita malam hari ini. Dan terima kasih untuk teman-teman semua yang masih setia untuk mendukung. Mari terus ikuti perbincangan kami di podcast malam hari ini. Mana tahu mungkin ada banyak inspirasi yang bisa teman-teman dapatkan dari podcast malam hari ini. Teman-teman, kami akan bincang-bincang santai dengan seorang hamba Tuhan. Nanti kita akan berkenalan kira-kira siapakah dia. Kita akan berkenalan secara langsung, dan ada ide-ide menarik, bahkan mungkin ada kisah-kisah inspirasi yang mungkin bisa teman-teman dapatkan dari podcast kami malam hari ini. Ayo ikuti terus postingan kami malam hari ini sampai selesai. Nah teman-teman, kita akan berkenalan dulu. Yang pertama, ini kira-kira siapakah tamu kita malam hari ini? Siapakah dia dan dari mana asalnya, sekarang kegiatannya apa, mungkin bisa disampaikan, silakan. Iya, selamat malam teman-teman, sahabat semuanya. Selamat malam di sahabat channel musik inspiratif. Channel musik inspiratif, saya kembali menyapa semuanya. Ya, perkenalkan, nama saya Orisius Lasena dan ya, saya Oris. Kalau saya ya asalnya dari Kupang ya. Sama, jadi satu kampung ya, kan? satu daratan Kupang ya. Jadi terima kasih karena dalam kesempatan ini juga saya diundang untuk hadir dalam diskusi ya, bincang-bincang di podcast channel musik ya, inspiratif. podcast channel musik inspiratif ya. Dengan adanya topik yang kami bahas malam hari ini, semoga kita semua terinspiratif dari setiap pembahasan kami malam hari ini. Nah, kalau boleh tahu Bang Oris sekarang kegiatannya sehari-hari apa nih? Mungkin ada apa aja kesibukannya sekarang? Ya, kalau kegiatan saya sehari-hari sih, saya juga mengajar di sebuah cikgu nih, tadi, Pak Guru. Ya, mengajar di sebuah LKP atau lembaga kursus. Tapi kami itu fokusnya di pengajaran bimbel, dan bimbel kami itu tidak hanya berfokus pada anak-anak yang atau satu materi yang harus atau satu jurusan, tapi kami itu perhatiannya terhadap anak-anak bimbel yang semua itu dari ruli, dan yang mereka banyak waktu mungkin pulang sekolah yang bermain-bermain ya. Kami ajak mereka untuk datang paling 1 jam, kita sama-sama belajar di sana. Kami sering mengajarin bahasa Inggris, dan juga kalau mungkin ada tugas-tugas dari sekolah mereka juga kami bantu untuk mengarahkan mereka dalam menyelesaikan setiap tugas-tugas yang dari sekolah. Mantap ya, ternyata Bang Oris ini seorang guru atau seorang pengajar di bimbel yang luar biasa ya. Berarti memang ada misi khusus untuk anak-anak yang daripada menghabiskan waktu untuk main. Betul. Jadi kegiatan apa saja sih selain mengerjakan tugas dan yang lain-lain, apa lagi gitu? Ya, kalau di samping kita ajak anak itu untuk belajar, kita juga ada program setiap bulan itu. Anak-anak itu kita ada bawa mereka pergi untuk entah mandi kolam atau mandi bola atau di mana-mana jalan-jalan, supaya anak-anak itu termotivasi bahwa
mereka rajin belajar bimbel, tapi mereka bisa refreshing gitu, juga. Wow. Jalan-jalan. Jadi anak-anak memang termotivasi bukan hanya untuk belajar, tapi mereka juga jalan-jalan begitu. Jadi memang semangat untuk belajar. Ini kalau boleh tahu jangkauannya hanya untuk orang-orang kurang mampu saja atau untuk semua golongan nih? Karena kalau di tempat LKP yang kami kelola saat ini itu tujuannya itu memang hanya khusus kepada anak-anak yang memang ya kalau mau dibilang mampu atau tidak mampunya itu memang kalau misalnya mau mampu pasti kami akan minta bayaran setiap bulan berapa gitu. Tapi kami fokus pada anak-anak yang tidak mampu. Mungkin dalam sekolah mereka ya kita tahu sendiri kalau misalnya orang tuanya pekerjaannya seperti apa, tapi kita nggak tahu dalam studi anaknya. Jadi kita dengan cara begini kami bisa membantu dan menjangkau anak-anak yang artinya kalau di rumah kurang belajar, kami ajak untuk terus mendidik mereka atau membimbing untuk terus semangat belajar. Ini berarti kegiatannya part time ya, jadi tidak full time berarti. Jadi ya, mereka pagi masih tetap sekolah dulu, baru kegiatan tambahan ini berarti. Ya, kegiatan tambahannya. Jadi mereka tidak terikat. Kadang kan yang kita sesuaikan itu memang kalau misalnya dilihat dari kurikulum sekolah yang sering berbeda-beda ini, kalau misalnya beberapa tahun lalu kan masih kurikulum K13, tapi sekarang ini kan sudah merdeka. Iya, kurikulum merdeka dan kami bimbingan belajar ini sesuaikan dengan kurikulum yang ada. Nah, kendalanya itu anak-anak kan kurikulum yang terus berbeda-beda dan buku juga yang sangat terbatas, dan setiap kali anak-anak yang bawa tugas dari sekolah itu kami mengharapkan mereka itu bawa buku panduan dari sekolah mereka, supaya kalau misalnya ada tugas yang memang kami harus bantu mereka mengarahkan untuk mereka bisa selesaikan, ya kami ada panduan, oh ini begini caranya, dan memang sangat terbantu kalau misalnya ada buku panduannya begitu. Oh mantap, luar biasa nih. Jadi ini sebuah lembaga pendidikan yang luar biasa, punya misi yang baik sekali teman-teman. Mungkin selain kegiatan di sekolah ada kegiatan pelayanan gereja juga atau? Oh iya ada. Oh oke, boleh diceritakan kira-kira pelayanan apa saja nih? Ya, selain dari kita bantu pokoknya belajar mengajar bimbel, kita juga ada aktif di pelayanan di gereja-gereja. Jadi kalau kita itu bantu misalnya ibadah tengah minggu dan ibadah raya di setiap gereja. Ada beberapa gereja yang kami bantu pelayanan, misalnya di GKSI Batam Center, dan ya kami bantu pelayanan di sana, dan juga ada GBI Anugerah juga kami terus bantu pelayanan di sana. Dan ya segala sesuatu yang kita lakukan itu ya apa yang kita bisa lakukan ya hanya untuk melayani Tuhan dan tidak ada tujuan lain-lain begitu. Jadi ya kita fokus untuk melayani Tuhan. Wah, luar biasa. Nah, saya pengen tahu sih apa sih sebenarnya pandangan Oris secara khusus, terutama dalam kegiatan bimbelnya. Kan memang tadi orientasinya kepada anak-anak yang boleh dikategorikan mungkin kurang mampu ataupun lebih ruli. Itu berarti ya tidak pernah berharap ada imbalan, tidak pernah berharap ada bayaran berarti ya. Iya. Kira-kira apa yang ingin dicapai dengan melakukan hal seperti itu? Ya kalau kami targetnya itu anak-anak yang kami didik mereka itu karena kami bukan hanya fokus dari kelas 1 sampai kelas 6, tapi kami fokusnya dari preschool itu yang sebelum masuk SD itu kami sudah didik yang memang belum bisa menulis, belum bisa membaca, dan memang kami di situ fokusnya untuk mengarahkan mereka sampai bisa menulis dan bisa membaca sampai mereka masuk SD. Dan kalau yang sudah SD, kadang kelas 1, 2 itu ada yang masih belum bisa membaca. Nah, di situ kami terus bekerja keras untuk gimana caranya anak ini bisa belajar. Tapi ya memang sangat kami mengerti, karena anak-anak kan hanya belajarnya kadang ada yang hanya belajarnya di sekolah, tapi pulang sampai di rumah sih banyak waktunya itu nggak pernah belajar lagi. Karena mungkin
di samping mereka pulang sekolah, ya waktu sisanya mereka bantu orang tua untuk kerja sampingan atau bagaimana, atau mungkin karena mereka banyak bermain dan mereka tidak bisa mengerjakan setiap tugas-tugas dari sekolah. Dan kalau misalnya mereka datang, ya kami bantu mereka supaya mereka punya target dalam semester-semester yang sudah mereka lewati, misalnya semester 1 atau semester 2, ya paling tidak di jenjang berikutnya itu mereka mendapatkan nilai yang terbaik lah. Dan ada yang memang berhasil. Mereka awal masuk di tempat bimbel kami itu nggak tahu membaca dan nggak tahu menulis, tapi dengan hasil kerja keras dan memang benar-benar kami bimbing mereka itu sampai mereka bisa menulis dan bisa membaca. Mantap ya. Nah, kadang-kadang kan memang anak-anak yang usia-usia, misalnya usia SD, anak-anak SD, anak-anak SMP juga, itu kan rata-rata masih anak-anak yang memang kebanyakan menggunakan waktunya ketika pulang sekolah main, ya, atau mungkin habis waktu untuk bermain HP, main game dan lain sebagainya. Nah, bagaimana caranya Om Oris dan teman-teman bisa mendorong mereka, memberikan motivasi supaya punya semangat untuk belajar selain bermain seperti itu? Jadi apa yang dilakukan supaya akhirnya mereka juga tidak sibuk untuk main yang lain, tapi fokus untuk belajar? Iya, kalau kami di tempat kami memang anak-anak ini, karena ya kita mengerti situasi yang saat ini, perkembangan teknologi dan lain sebagainya, itu yang membuat anak-anak terpengaruh. Ya, mereka belajar di sekolah, tapi pulang itu banyak waktu mereka gunakan hanya untuk main game dan lain sebagainya. Nah itu kalau di tempat kami memang kami tekankan tidak ada yang bawa HP dalam semasa atau sewaktu belajarnya itu. Memang harus serius belajar. Dan begitu mereka pulang, kami tanya kalau misalnya dari sekolah nggak ada tugas, ya kami sengaja kasih tugas dari tempat kami, tempat bimbel itu, dengan tujuan apa yang mereka pelajari atau apa yang kami bimbing saat ini, malamnya itu mereka bisa gunakan waktu singkat untuk mengerjakan sesuatu hal yang lebih penting, bermanfaat tentunya dalam yang tentunya pendidikan. Mungkin belajar menulis, atau kalau misalnya di bagian bahasa Inggris, ya mereka paling tidak mencari berusaha untuk entah buka YouTube atau apa supaya mengerjakan sebuah tugas yang sudah kami kasih dari tempat bimbel. Nah, saya ingat beberapa waktu yang lalu salah satu badan di bawah naungan PBB yang sering orang sebut sebagai UNESCO, atau lembaga yang ada di bawah PBB yang membidangi pendidikan, itu mengeluarkan sebuah larangan, dan itu juga dianjurkan untuk dilaksanakan di seluruh dunia. Nah, larangan itu adalah larangan untuk menggunakan HP dan laptop di sekolah. Nah, ini kita lihat lagi bahwa zaman ini kan sudah zaman modern dan sudah lebih banyak teknologi digital yang bekerja. Nah, kira-kira menurut Om Ori sendiri, larangan untuk menggunakan laptop dan HP di sekolah efektif tidak di zaman yang sudah secanggih ini sekarang? Atau memang itu baik untuk mereka, atau bagaimana kira-kira teman? Iya, kalau untuk mau efektifnya dalam hal mereka belajarnya itu, mungkin dari pantauan kita sebagai guru di tempat itu. Jadi boleh mereka gunakan HP atau laptop untuk mengakses segala sesuatu yang mereka belum pahami. Misalnya mungkin materi atau informasi yang saat ini dipelajari, ya, yang memang benar-benar mereka nggak pahami, itu sangat membantu untuk dengan adanya tersedia HP dan laptop itu mereka bisa mengakses dan bisa sama-sama ada timbal balik. Misalnya kita tanya, mereka bisa menjawab, dan mereka bisa bertanya, kita bisa menjawab gitu. Tapi itu makanya tadi saya bilang kembali pada kontrol seorang guru, bagaimana mengontrol anak-anak dalam penggunaan laptop dan HP. Karena bisa jadi laptop dan HP itu disalahgunakan. HP yang tadinya kita mau gunakan untuk mencari
buat informasi yang penting malah digunakan untuk mencari hal-hal yang lain yang tidak bermanfaat, misalnya game dan lain sebagainya. Itu kan hanya hiburan sementara dan mempengaruhi psikologi anak-anak dalam hal belajar. Jadi bisa secepat mungkin mereka melupakan materi yang sudah dibahas atau dipelajari bersama dengan gurunya, dan mereka lebih ingat dengan game mereka gitu. Baik, berarti menurut Om Oris sebenarnya penggunaan HP dan laptop ini diperbolehkan selagi itu masih dalam batas normal, bermanfaat, dan masih bisa dikontrol dengan baik. Mantap. Jadi teman-teman sahabat channel musik inspiratif, malam hari ini memang ini topik yang menarik karena memang di dunia pendidikan saat ini kan dunia yang memang sudah semakin hari semakin berkembang, semakin maju. Dan kalau ada lembaga-lembaga pendidikan non formal yang bergerak untuk hal-hal seperti ini, sesuatu yang luar biasa. Karena secara tidak langsung sebenarnya mendukung program yang di sekolah yang formal sebenarnya. Karena kegiatan tambahan yang juga berhubungan dengan apa yang dipelajari di sekolah berarti ya. Iya. Nah, sejauh ini berapa banyak sih siswa di? Iya. Memang dari awal sih hanya 50-40-an, tapi semenjak berjalannya waktu dan anak-anak memang termotivasi untuk ikut belajar, daripada mereka hanya bermain-bermain, karena mereka kalau hanya bermain di rumah lebih baik naik mobil dan pergi ikut bimbel lalu diantar pulang dengan mobil. Berarti antar jemput? Iya, antar jemputnya. Semua itu gratis. Kita buatnya gratis karena perhatian kita hanya kepada itu rumah ya itu Ruli. Jadi kita nggak membebankan harus bayar, tidak. Jadi cuman itu kendalanya di buku-buku panduan di sekolah-sekolah formal di saat ini ya. Memang ada beberapa kendala yang kami hadapi, yaitu anak-anak murid itu kami sering tanya kenapa buku panduannya belum ada dan bagaimana cara kamu belajarnya di sekolah itu efektif apa enggak gitu. Nah itu yang sering terjadi itu orang tua yang harus mencari buku panduan belajar atau kadang guru yang harus cari bukunya untuk belajar, dan itu makanya kadang saya sendiri juga bingung karena apa, kurikulum K13 sendiri belum kita tahu bagaimana efektifnya sampai saat ini dengan anak-anak itu benar-benar sudah mampu mengikuti setiap kurikulum yang ada dengan buku panduan yang ada, tambah lagi dengan kurikulum merdeka. Nah, ini kurikulum merdeka saat ini anak-anak atau orang tua yang harus mencari buku panduan dari sekolah tersebut. Jadi itu mungkin sangat sulit lah. Karena biaya buku pun saya sering konfirmasi atau sering tanya-tanya diskusi dengan orang tua, dan buku-buku memang mahal. Nah kalau misalnya kita lihat dari ekonomi orang tua yang saat ini ya kita paham lah karena kita di dalam situ, bagian-bagian situ, jadi kita tahu orang tua bagaimana dalam berusaha untuk menyolahkan anak gitu. Dan akhirnya orang tua yang tidak mampu ya anak-anaknya nggak bisa sekolah lagi, tambah lagi kalau ada penggusuran dan anaknya itu harus pindah jauh dari sekolah, ya anaknya nggak sekolah. Makanya saya sering berpikir kalau misalnya mau terus-menerus seperti ini, nah generasi penerus untuk bangsa kita ini kalau anak-anak yang kurang pendidikan, yang artinya ekonomi orang tuanya kurang di bawah rata-rata, ditambah dengan buku yang harganya misalnya baru SD kelas 2 tapi buku harga bukunya itu udah 700-an, hampir 1 jutaan gitu. Jadi kasihan kan orang tua penghasilannya yang tiap hari berapa hanya untuk makan minum. Nah disekolahkan anak yang masuk ke sekolah negeri atau bagaimana, tapi harga buku yang sampai hampir 1 jutaan gitu. Nah itu yang mungkin ya bagi saya, kalau misalnya ke depannya kalau harga buku semakin mahal, anaknya yang sekolah sudah segitu ya, apalagi kalau misalkan dalam satu keluarga yang sekolah lebih dari satu iya, 1-2 anak ya, ujung-ujung anak pasti
akan nganggur dan Iya, tidak mau lagi betul. masuk sekolah. Nah, berhubung dengan teknologi yang saat ini berkembang, anak-anak pasti berpikirnya lebih cepat cari uang sendiri dan dapat uang, nggak mau pergi ke sekolah lagi gitu. Jadi itu pasti akan berpengaruh besar kepada anak-anak yang saat ini sekolah. Jadi ya mungkin ini yang perlu kita pertimbangkan, entah mungkin dari bagian pendidikan. Ya ini salah satu evaluasi penting untuk diperhatikan khusus ke anak-anak yang kurang mampu ya, orang tuanya dalam hal studi. Karena saya tahu di sekolah negeri juga harus mereka beli buku. Di sekolah negeri itu baru SD ya, ini saat ini kami fokusnya di hanya SD. Kalau SMP kami nggak lagi, tapi kalau di SD itu wajib harus beli buku. Nah ini SD negeri. Nah kalau beli buku seperti ini harganya yang udah hampir 1 jutaan. Nah ini sangat disayangkan kalau sekolah negeri masih beli buku begitu. Yang dipertanyakan di mana dana posnya gitu. Seharusnya kan dari sekolah harus sediain gitu biar orang tua artinya bisa terbantu lah gitu dalam hal anaknya sekolah, supaya ya kalau orang tua yang kita lihat ekonominya di bawah rata-rata ya mereka bisa dapat mengikuti, dapat subsidi ya anak-anak bisa mengikuti sekolah lah, jangan sampai nggak jangan sampai nggak sekolah gitu. Jadi sebenarnya ini satu masukan yang bagus bagi pemerintah untuk sebisa mungkin melihat juga kebutuhan dari anak-anak yang mungkin masuk kategori kurang mampu orang tuanya, kesulitan untuk mendapatkan biaya untuk membeli buku. Harusnya memang ada subsidi dari pemerintah, yang memang sebenarnya di Batam secara khusus sebenarnya ada program itu, cuman kita nggak tahu apakah terlaksana atau tidak oleh pemerintah. Tapi kita berharap karena ini juga memang momen tahun-tahun politik, ya berharap mungkin ada caleg-caleg yang mau maju juga bisa memperjuangkan ini. Ya bisa jadi kalau memang fokus dia memperjuangkan pendidikan juga, yang mungkin akan banyak yang mendukung, dan berharap itu juga ini bisa direalisasikan ya, jadi bisa terlaksana. Nah, kita balik lagi, ada satu hal yang memang kadang-kadang di dunia pendidikan ini juga ada beberapa isu, yaitu yang pertama misalkan kekerasan terhadap anak atau kasus bully, jadi saling membuli antara sesama. Misalkan mereka yang mungkin kalau di sekolah formal ya, mereka mungkin merasa mereka kaya, berduit, lalu sering bully anak-anak yang mungkin kurang mampu. Bagaimana polisnya itu? Ya, untuk masalah membuli di sekolah formal atau tidaknya itu ya karena saya bukan di sekolah formal, jadi saya tidak tahu apakah anak-anak dari golongan yang mampu dan yang golongan yang tidak mampu itu apakah mereka itu saling membuli satu sama yang lain atau bagaimana, karena ya saya bukan di situ, ya, bukan di sekolah formal. Tapi yang kalau di tempat kami yang kami bimbing atau bimbel kami itu memang ada juga yang memang begitu saling membuli. Tapi ya kami saling kami memang tekankan bahwa di sini tempatnya untuk belajar, bukan untuk mematikan karakter seseorang. Karena dengan saling membuli seperti itu, anak-anak itu psikologinya pasti akan cepat terganggu. Jadi kami kadang juga ada orang tua yang telepon, teacher, ini anak saya di mobil gini-giniin. Besoknya itu saya langsung panggil anak itu, saya bilang siapa pelakunya, dan saya langsung panggil, saya tanya, kenapa kamu seperti itu? Kamu di sini dididik bukan untuk diajarkan dalam hal membuli dan mengganggu seseorang, tapi kita di sini untuk belajar biar sama-sama pintar, bukan untuk membuli satu sama yang lain. Dan itu yang kami tekankan di tempat bimbel kami. Jadi berarti saya tangkap satu poin bahwa membuli itu sama dengan mematikan karakter. Iya, mematikan karakter orang yang membuli. Iya, betul. Nah, teman-teman, ini sesuatu yang luar biasa dan memang ini juga harusnya menjadi perhatian kita bersama. Jangan sampai ada yang akhirnya juga merasa terganggu hanya karena dibully. Iya. Bahkan juga kadang-kadang orang dewasa juga itu pun terjadi, tapi memang lebih banyak terjadi kepada anak-anak sekolah sebenarnya. Betul. Nah, kita harus sepakat untuk menolak atau harus berani mengatakan untuk stop bully atau membuli, Iya. atau stop untuk
melakukan tindakan-tindakan kekerasan terhadap anak dalam bentuk apapun, baik itu secara verbal maupun non verbal. Nah, terima kasih banyak malam hari ini teman-teman. Ada begitu banyak masukan yang malam hari ini kita dapatkan, terutama saya balik lagi tadi bahwa ternyata di sekolah-sekolah negeri masih terdapat pungutan bayaran, ada biaya buku dan lain sebagainya. Harapan kita ini mungkin bisa menjadi perhatian pemerintah untuk sebisa mungkin sekolah-sekolah negeri, terutama karena itu sekolah pemerintah, maka harusnya dibiayai penuh oleh pemerintah, supaya terutama bagi anak-anak yang kurang mampu, yang mungkin kondisi keadaan ekonominya di bawah rata-rata, maka kita berharap pemerintah harus mengambil perhatian secara khusus untuk ini, supaya jangan sampai ini memberatkan dan akhirnya juga membuat anak jadi putus sekolah karena tidak punya biaya untuk membeli buku dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi teman-teman yang mungkin merasa diberkati atau merasa tersentuh dengan podcast kami malam hari ini, teman-teman boleh tulis di kolom komentar, dan berharap nanti kita akan lanjut dengan part 2 masih seputaran pendidikan, seputar tentang isu-isu pendidikan dan juga pengembangan karakter anak. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Uris malam hari ini. Masih banyak yang sebenarnya kami mau diskusikan teman-teman, hanya karena mengingat waktu. Kebetulan narasumber kita malam hari ini juga tinggalnya agak cukup jauh dari tempat saya, jadi harus pulang. Kita doakan. Dengar-dengar ada rencana apa nih ke depan? Iya, ada rencana sih, kira-kira bulan Oktober lah gitu. Mohon dukungannya biar semuanya itu lancar. Wah, rencana apa teman-teman yang penasaran, ikuti terus postingan kita nanti di podcast yang kedua. Di part 2 mungkin bisa hadir bersama seseorang lagi yang menjadi teman spesial beliau. Kita akan lanjut dengan isu-isu menarik yang mungkin bisa menjadi inspirasi, memberikan inspirasi bagi kita semua. Terima kasih teman-teman, terima kasih banyak Pak Waris malam. Terima kasih malam hari sudah ada di sini. Tuhan berkati, dan teman-teman semua yang sudah menyaksikan, sampai jumpa dan Tuhan berkati kita semua. Salam.